Kisruh PT Freeport semakin memanas setelah Freeport-McMoRan, induk dari PT Freeport, mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Gugatan itu akan dilakukan dalam waktu 120 hari sejak penghentian ekspor bahan mentah mineral. Pemerintah Indonesia bersikap tegas bahwa Freeport harus memenuhi Undang-Undang Indonesia, yaitu PT Freeport harus merubah status perusahaannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Di samping itu, PT Freeport juga berkewajiban untuk membangun pabrik smelter sampai batas waktu 5 tahun setelah aturan tersebut terbit. Terus juga melakukan divestasi saham sedikitnya sebesar 51%, serta dikenakan biaya keluar 10% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 2017. Peraturan tersebut kebetulan dikeluarkan berdekatan dengan habisnya izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia pada tanggal 11 Januari 2017 yang lalu. Salah satu cara agar perusahaan itu bisa melanjutkan kegiatan ekspornya adalah mengubah status kerja sama kontrak karya atau KK yang dimiliki saat ini oleh PT Freeport menjadi IUPK. Dengan menolak undang-undang yang berlaku di Indonesia itu, sama saja PT Freeport telah menunjukkan arogansinya sebagai perusahaan raksasa Amerika dan meremehkan undang-undang Indonesia. PT Freeport dengan arogansinya tersebut tak tahu malu bahwa selama 50 tahun ini PT Freeport ada di bumi Indonesia, menggaruk emas di wilayah Indonesia dengan rakusnya. Dengan hanya memberi royalti 1%, PT Freeport hanya mau cari enak dan menangnya sendiri. Mentang-mentang selama 50 tahun ini Indonesia hanya bisa diam sambil menahan geram amarah karena tidak berdaya menghadapi kerakusan PT Freeport. Ini di bawah Presiden Jokowi yang tidak mau lagi hanya diam geram menyaksikan keserakan PT Freeport yang menggaruk emas dari tanah Papua dengan serakah maunya menang sendiri. Ancaman Freeport-McMoRan, induk dari PT Freeport, menggugat pemerintah Indonesia ke Badan Arbitrase Internasional itu adalah langkah yang emosional tanpa mau berkaca pada dirinya sendiri. Betapa selama ini PT Freeport telah melakukan beberapa pelanggaran. Pelanggaran pertama adalah Peraturan Undang-Undang Indonesia tentang divestasi saham 50% bagi perusahaan pertambangan asing. PT Freeport baru melakukan divestasi sahamnya 9,36%. PT Freeport sengaja tidak mau melepaskan saham 50% kepada pemerintah Indonesia karena sudah terlena dengan keuntungan yang melimpah ruah selama 50 tahun. Pelanggaran yang kedua adalah PT Freeport tidak bersedia membangun pabrik pengolahan biji mineral atau smelter setelah peraturan pemerintah itu ditetapkan pada tahun 2009 dan PT Freeport diberi waktu 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun berlalu dan jatuh pada tahun 2014, PT Freeport tetap tidak mau membangun pabrik smelter. Pelanggaran yang ketiga adalah PT Freeport telah melanggar Undang-Undang Indonesia dengan tetap akan melakukan ekspor biji mineral mentah yang harusnya diproses terlebih dahulu di pabrik smelter sehingga bisa memberikan nilai tambah. Di luar ketiga pelanggaran tersebut, PT Freeport juga telah menunggak pajak penggunaan air permukaan di Papua selama 4 tahun senilai 3,5 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak gentar menghadapi gertakan gugatan Freeport-McMoRan ke Badan Arbitrase Internasional karena dalam posisi hukum yang kuat dan dalam rangka menjaga amanah konstitusi nasional serta martabat bangsa Indonesia. Indonesia yakin bisa memenangkan gugatan arbitrase internasional yang akan diajukan oleh Freeport-McMoRan karena Indonesia telah berpengalaman menghadapi gugatan serupa, yaitu dari perusahaan tambang asing PT Newmont
juga dari Amerika, dan Churchill Mining dari Inggris. Keduanya telah dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. PT Freeport sementara ini telah menghentikan produksinya karena tidak mau mengikuti peraturan pemerintah Indonesia. Mereka juga mengancam akan melakukan PHK massal sebanyak 30.000 karyawannya. Akibat kisruh PT Freeport Indonesia yang tak kunjung usai, akhirnya saham Freeport-McMoRan induk PT Freeport di Amerika anjlok. Jika kisruh PT Freeport ini tak kunjung usai pula, bahkan ditambah dengan proses pengadilan arbitrase internasional yang pasti akan memakan waktu cukup lama, itu justru akan menambah parah situasi PT Freeport di Indonesia dan juga induknya di Amerika, Freeport-McMoRan, yang mempunyai pabrik raksasa di Amerika bagian selatan yang telah menyerap ribuan karyawan. Freeport-McMoRan pernah mengalami krisis parah pada tahun 60-an ketika tambang emasnya di Kuba dinasionalisasi oleh Presiden Fidel Castro. Saat itu Freeport-McMoRan sudah diambang kebangkrutan, namun bisa bangkit kembali setelah mulai bisa menggaruk tambang emas di tanah Papua. Kini setelah 50 tahun berjaya menggaruk emas di Papua, Freeport-McMoRan malah semakin tidak tahu diri dan tidak punya rasa malu. Dengan sikap arogan dan serakahnya meremehkan pemerintah Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu adalah ditolong malah mentung, atau sudah ditolong malah memukul. Itu sungguh keterlaluan dan tidak punya rasa terima kasih. Freeport-McMoRan sebagai perusahaan raksasa di Amerika dalam posisi salah atau benar sudah pasti akan didukung oleh pemerintah Amerika. Jika Freeport-McMoRan jatuh bangkrut gara-gara tambang duitnya di Papua dihambat oleh pemerintah Indonesia, tentu pemerintah Amerika akan terlecut kewibawaannya sebagai negara besar, dan setelah itu pasti akan membuat perhitungan kepada pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi akan bernasib sama seperti Presiden Soekarno yang terus digoyang dengan berbagai macam intrik politik adu domba sehingga jatuh tersungkur karena berani melawan Amerika dengan menolak membiarkan Freeport-McMoRan menggaruk emas di tanah Papua? Amerika dengan badan intelijennya yaitu CIA yang telah bercokol di Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno, dan jaringan intelijen CIA itu telah menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. CIA akan selalu menggunakan cara klasik namun ampuh untuk menggoyang dan menjungkalkan pemerintahan di suatu negara termasuk Indonesia, seperti yang pernah dialami oleh Presiden Soekarno. Cara klasik itu adalah politik fitnah, hasutan, agitasi, dan mengadu domba sehingga terjadi pertikaian di antara berbagai kelompok masyarakat. Baik itu antar kelompok agama, antar kelompok partai politik, antar kelompok ormas, bahkan tak cukup itu di tingkat elit politik partai juga tak luput dari sasaran adu domba Amerika. Ketika semua sudah saling bertikai dan pada turun jalan melakukan aksi demo yang bikin liar kacau, lantas terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan jika perlu dengan baku tembak senjata, disitulah Amerika akan mendompleng di salah satu kelompok yang berpotensi memenangkan pertikaian yang lalu menjungkalkan pemerintah yang sah, baik itu dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional. Bagi Amerika, kekuasaan adalah menghalalkan segala cara. Apalagi Presiden Jokowi yang lebih mendekat ke poros Cina Rusia daripada poros Amerika, dengan ditambah kenekatan Presiden Jokowi untuk menendang PT Freeport, itu jelas membuat Amerika semakin berang. Sikap tidak suka Amerika terhadap Presiden Jokowi sudah diperlihatkan ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika
yang disambut ala kadarnya, tidak selayaknya seperti sambutan kepala negara sebuah negara besar Republik Indonesia dengan penduduk 250 juta orang. Jika gara-gara sikap keras Presiden Jokowi terhadap PT Freeport hingga membuat PT Freeport jatuh bangkrut dan berefek domino kepada induknya Freeport McMoran di Amerika, itu sudah dipastikan Amerika akan terus melanjutkan kampanyenya untuk menggoyang Presiden Jokowi hingga jatuh tersungkur dari tampuk kekuasaan seperti Bung Karno. Sejak zaman Pilpres dan awal memerintah, Presiden Jokowi telah digoyang kampanye fitnah melalui media sosial dan juga media online lainnya dengan isu keturunan Cina, PKI, antek Cina. Di tangan Presiden Jokowi, Indonesia akan ditelan naga Cina dan lain sebagainya. Bahkan juga digoyang dengan berbagai aksi demo besar dan ada ancaman bom teroris yang telah menyasar ke istana Presiden. Di samping itu, Amerika juga akan menggoyang Presiden Jokowi di tanah Papua dengan memprovokasi bahkan mempersenjatai gerakan separatis Papua seperti yang telah terjadi di dalam pemberontakan PRRI Permesta di zaman Bung Karno. Amerika sudah pasti mempunyai jaringan intelijen yang kuat di Papua yang bisa menghasut rakyat Papua untuk melakukan referendum seperti yang telah terjadi di Timur Timur yang berujung pada lepasnya Timur Timur dari NKRI. Presiden Jokowi sudah membaca strategi Amerika tersebut. Untuk itu Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus secara personal kepada rakyat Papua dengan rutin berkunjung ke tanah Papua serta melakukan pembangunan infrastruktur secara masif di Papua. Semua langkah-langkah itu diharapkan bisa merekatkan rasa persatuan rakyat Papua untuk terus bersatu di bawah naungan NKRI. Presiden Jokowi hanya bisa bersikap pasrah setelah bekerja keras membangun bangsa sambil mohon perlindungan dari Allah agar bisa selamat dari fitnah keji Amerika. Allah yang telah mentakdirkan Jokowi menjadi presiden dan hanya Allah pula yang bisa mengambil jabatan Presiden Jokowi, bukan Amerika. Berjayalah selalu NKRI, salam merdeka.